Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Rahmawati Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhworo Nugroho, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Anik Rahmawati Wahyuningsih, Sarjana Teknik Magister Teknik. Kemudian yang saya hormati Bapak Kartomo selaku Ketua Kombel Bangunan, dan juga yang saya hormati pula Bapak Ibu keluarga besar bangunan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana juga kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kerawan Bapak Ibu yang bisa datang di sini dalam kondisi sehat. Langsung saja untuk saya akan saya sampaikan untuk susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga adalah sambutan Ketua Kombel Bangunan, yang keempat ini nanti ada diseminasi penerapan budaya positif di sekolah nanti yang disampaikan oleh narasumber Ibu Anik Rahmawati. Kemudian yang kelima adalah lain-lain, yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita injak ke susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu menjawab pada susunan acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Klaten, Bapak Muhworo Nugroho, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Monggo waktu dan tempatnya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kartomo selaku Ketua Kombel Bangunan, sekaligus juga Ketua Konsentrasi Keahlian KGS. Yang saya hormati Bu Santi Mawarni, betul ya? Santi Mawarni. Karena aku Iga Mawarni, Santi Mawarni ya, Ketua Konsentrasi Keahlian DPIP, juga Bu Koordinator BPPK, dan juga Bapak Ibu guru semua yang hadir pada kesempatan ini, dan juga kepada Bu Anik selaku narasumber nanti yang akan menyampaikan terkait dengan implementasi
budaya positif di kelas. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari di sekolah kita yang kita cintai ini. Terutama pada hari ini kita bisa nanti belajar bersama-sama terkait dengan budaya positif di sekolah ya, yang nanti akan dipandu oleh Bu Ani Rahmawati yang sudah menerapkan, dan ini termasuk salah satu bagian dari diklat guru penggeraknya, salah satu bagiannya. Maka monggo nanti diikuti dengan baik dan kalau bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya sedikit menyitir dari tulisan salah seorang ya, yang saya baca. Jadi budaya positif itu apa saja. Jadi sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Jadi budaya positif di kelas itu contohnya adalah bersikap sopan dan minta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas. Ini adalah budaya positif. Kemudian juga disiplin mengikuti pembelajaran, disiplin masuknya, disiplin keluarnya, gitu. Disiplin mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau kita terapkan sehari-hari ini mudah, Bapak. Saya ingin bercerita. Jadi saya ketika jadi guru, sekarang juga masih guru. Ketika jadi guru di SMK Trucuk dulu selama 17 tahun, saya jadi guru di SMK Trucuk. Itu saya menerapkan budaya positif ini melalui penilaian. Jadi saya menilai waktu itu belum ada macam-macam aturan seperti ini, tapi saya sudah menerapkan. Jadi penilaian itu saya bagi jadi 3. Yang pertama terkait dengan prestasi. Yang kedua terkait dengan sikap, dan yang ketiga terkait dengan keterampilan mereka. Nah, karena saya waktu mengajar fisika, di mana fisika ini di biji tenanan bijinya yang kemarin Doremi Pasol tidak bisa mencapai nilai maksimal, ya saya menyadari itu. Maka kalau saya hanya menerapkan dari prestasi, ya nanti nilai siswa saya pasti hanya akan berkisar dari 4, 5, 6. Tidak pernah akan bisa maksimal. Maka waktu itu saya membuat kesepakatan kelas dengan murid. Ada beberapa hal yang saya nilai, masalah kedisiplinan. Kehadiran mereka saya nilai. Yaitu apa? Semua siswa itu saya beri modal nilai 10 dulu untuk kehadiran. Jadi sekarang ini mulai awal semester ini nilaimu itu 10. Hore itu untuk kehadiran. Nah, nilai 10 ini nanti akan berkurang manakala 1 kamu bolos. Bolos itu otomatis berkurang 1. Kamu terlambat berkurang 0,5. Kamu tidak izin ataupun tidak ya tadi keluar masuk tidak tanpa izin, itu kan berkurang seperti itu. Semua saya catat dan saya rekap, dan setiap bulan saya umumkan. Nah, nilaimu sekarang tinggal sekian karena kamu seperti itu. Nah, ternyata dampaknya luar biasa. Jadi pada bulan pertama masih pada biasa, tapi begitu bulan kedua ketika sudah tahu ternyata seperti itu, ya, mereka mulai tertib. Ini masalah kedisiplinan. Yang kedua misalnya keaktifan. Tadi saya lupa itu keaktifan. Kalau kalian mengerjakan soal ke depan, nanti akan saya beri. Nah, semua sekarang saya beri modal 6 untuk keaktifan. Kalau kalian ke depan nggarap salah, tak biji 0,5. Jadi 6 dari 0, jadi 6,5. Mengerjakan betul tambah 1. Terus seperti itu. Nah, ini ternyata juga cukup signifikan. Di samping nilai prestasi karena ulangan dan sebagainya. Ini termasuk budaya positif yang sudah saya coba terapkan waktu itu. Dan ternyata juga
luar biasa. Bapak Ibu bisa bertanya kepada yang pernah saya ajar waktu itu, apa kesan dari Pak Woro? Ya, pasti akan mengatakan Pak Woro itu gurune galak. Iya, betul, pertama seperti itu. Lalu yang lain apa? Nah, pasti akan dijelaskan. Itu adalah contoh budaya positif yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membuat sebuah budaya positif yang bermacam-macam. Mungkin kalau saya lihat di dalam jurnal tadi ada 25 budaya positif, tapi itu ya terlalu banyak. Saya pikir hanya masalah kedisiplinan, masalah keaktifan dalam belajar, ini sudah contoh. Kalau itu betul-betul kita terapkan, maka dampaknya nanti akan lebih luas lagi. Jadi budaya positif yang lain pun akan mengikuti ketika kita sudah terbiasa menerapkan itu dalam pembelajaran. Dan Bapak Ibu, itu saya umumkan setiap mau rapotan. Jadi nilaimu nanti akan seperti ini. Karena sudah tahu nilai ulangannya berapa, keaktifannya berapa, sudah tahu. Ada yang komplain? Tidak ada. Karena sudah mengakui, oh ya kemarin bolos sekali, terlambat sekali, seperti itu. Semua terakut dalam nilai-nilai itu. Dan dari situ maka kemudian saya berani menilai 9, 8 boleh. Kenapa? Karena dasarnya bukan hanya keterangan prestasi, tapi hal lain yang tadi. Jadi kalau ketika dia Gus Baik datang duduk diam, itu nilai 10. Karena pada aspek itu ya nilai 10. Ya perkara nanti ulangannya dapat 5 kan, kemudian di rata-rata di konversi kan dia jadinya bagus. Jadi meskipun nilai ulangannya 5, bisa jadi nilai jadi 8 karena ada faktor lain yang berkontribusi di situ. Ada yang sengaja setiap disuruh maju sampai depan dia mau bingung, ya kan udah dapat nilai. Artinya dia berani maju itu sudah dapat nilai. Karena ternyata tidak mudah juga membuat anak itu berani maju ke depan. Nah seperti itu. Ini adalah contoh budaya positif yang pernah saya lakukan. Nah, semoga nanti dari Bu Anik yang sudah terdokumentasi dengan baik bisa ditularkan, dan saya berharap Bapak Ibu ini penjelasan tiru juga, sehingga nanti kalau setiap Bapak Ibu guru itu menerapkan budaya positif di kelas, itu rasanya BP nyusul ngaget tengkaran, karena sudah teratasi di kelas, sudah terbiasa. Tidak perlu lagi tata tertib. Kalau semua kompak, ya masalahnya kan belum semua bisa menerapkan itu. Dan ini juga termasuk Bapak Ibu, saya juga ingin pesan dari penjenengan, karena sudah saya sampaikan ke manajemen terkait dengan nilai Bapak Ibu. Jadi kemarin ada salah satu guru, salah satu orang tua yang komplain ke sekolah kita, yaitu masalah nilai. Kemarin saya sampaikan kepada juga, nilai kita itu dianggap terlalu pelit. Saya juga saya lihat apa betul, itu saya tanda tangani ini apa ya, roto-roto ini 7,9, 8,0, 7,8 itu. Nah ternyata sekarang seperti itu tidak laku. Orang paham sih perguruan tinggi. Ya. Maka saya juga berharap, monggo, saya tidak meminta penjelasan obrolannya, tidak. Tapi monggo kita bisa menilai anak itu dari sisi yang lain. Artinya tidak dari hanya sektor prestasi. Nah, sektor-sektor yang lain tadi seperti yang saya katakan tadi itu juga boleh kita nilai. Memang itu tugas kita. Ya. Tugas kita seperti itu. Sehingga ketika kita memberikan nilai 9 pun, selama ada sejarahnya, selama ada catatannya, ya udah masalah. Saya pun juga tidak akan diturunkan, Pak. Masuk di matematika kok somo. Mau bene itu, ya salah ini itu. Mana Pak Teguh bilang saya tidak boleh menilai Pak Teguh itu 90, itu hak saya Pak Teguh. Hak saya sebagai kepala sekolah menilai Pak Teguh 90. Orang lain tidak boleh mengatur saya. Kalau protes silahkan datang ke saya. Kita sudah datang dulu, sudah sampaikan dulu Pak. Sudah, ya, silahkan datang ke saya. Kita diskusi secara keilmuan, gitu ya. Jadi monggo, saya juga tidak akan melarang penjelasan nilai 10. Silahkan. Kalau memang anak itu berhak mendapat nilai 10 atau 100, saya akan setuju. Yang penting apa? Ada bukti-bukti yang memadai untuk mendukung itu. Tapi kalau tidak ya nanti kita dianggap mengada-ada.
Tapi kalau ada, silakan. Jadi saya ingin nanti ke depan saya sampaikan ke Pak Agung Daryanto, nanti monggo Pak dibuat format supaya nilai itu bisa maksimal sehingga anak itu yang mau kuliah itu lolos itu dulu. Begitu komplainnya itu ini baru seleksi antara saja anak saya tidak lolos karena nilainya hanya 7,9. Aduh, kok ya gitu ya. Nah maka monggo ini ke depan semuanya saja saya harap bisa membuat asesmen yang lebih ya variatif ya, sehingga memungkinkan anak-anak ini mendapat nilai yang maksimal. Boleh Bapak, boleh. Inilah hak penjenengan, hak prerogatif guru untuk menilai. Saya sebagai kuasa tidak akan ikut campur. Saya tidak akan ikut campur. Silahkan. Kalau memang itu adalah hasil dari sebuah proses asesmen yang benar dan sesuai dengan keilmuan. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti dari Bu Anik untuk bisa menularkan budaya positif yang sudah coba dilakukan oleh Bu Anik di kelasnya yang di Ambu. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Woro atas sambutan yang diberikan ke kita, yang mana juga memberikan pandangan tentang budaya positif dalam pelaksanaan di sekolah. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kombel Bangunan Bapak Y. Kardomo, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sihatkah hari ini? Ya. Sihat Geo Bermak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya yang tergabung di dalam keluarga besar bangunan. Nanti terdiri dari program kalian PKP dan DPIB itu walaupun sudah beda program tetapi masih satu ayah ibu. Nanti rumpun masih tetap bangunan, masih saudara, ditambah dengan Bapak Ibu wali kelas yang mengambil bangunan dan BB. Terima kasih atas kerawannya memenuhi undangan kami untuk mengadakan pertemuan yang pertama kali di dalam program Kombel Tekbang. Nanti namanya Tekbang, teknologi K-nya itu konstruksi bangunan. Jadi dibuat Tekbang biar ucapannya itu enak dan mudah selalu diingat. Ya, Tekbang. Kemarin pada waktu workshop pembentukan Kombel kami sudah bekerja sama berdiskusi untuk menentukan program-programnya. Ini belum ada SK-nya, tapi pada hari ini sudah berjalan ya, ini. Jadi terus disahkan terus melaku sudah dilaksanakan untuk program yang pertama. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, rencana program dari Kombel Tekbang itu saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama ini awal nanti tentang disiplin, penerapan disiplin. Berikutnya nanti isinya cuma sharing-sharing pengalaman praktek baik, saling bertukar pengalaman, saling berkolaborasi, membantu antar guru, kerjasama dan seterusnya. Dan yang terakhir itu refreshing. Jadi, ya, setelah kita melaksanakan nanti kita akhiri dengan review dan evaluasi. Jadi saya kelompokkan menjadi 3 itu. Lebih jelasnya nanti kita tunggu aja SK yang sudah itu sudah ada dengan jadwal-jadwalnya. Seperti yang disampaikan di depan tadi bahwa program kami Kombel Tekbang yang pertama tentang penerapan disiplin positif.
karena Bu Ani memang sudah siap juga dengan itu, dan supaya waktunya tidak molor-molor maka diadakan di bulan Agustus ini. Dan pada siang hari ini jadwal yang pertama kali itu melaksanakan program dari Gombel Tekbang itu. Terima kasih Bu Ani yang sudah menyempatkan atau sudah menyiapkan diri untuk mengisi program kegiatan yang pertama itu. Dan untuk selanjutnya nanti sudah terjadwal dengan narasumber siapa yang mau mengisi seperti Pak Duana dan seterusnya. Mohon Gombel yang kecil ini, Tekbang ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Syukur nanti kita bisa menggandeng sekolah yang lain yang tergabung dalam bangunan, mesti kita masukkan MBMP di dalam komunitas belajar teknologi konstruksi bangunan. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, mohon dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Ani. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di setelah Pak Patri menyampaikan materi. Terima kasih Pak Kartomo atas sambutannya, yang mana tadi mengusulkan istilah teknologi konstruksi bangunan menjadi Tekbang supaya lebih mudah dalam penghafalannya. Selanjutnya adalah pemberian materi yang pada intinya di sini adalah kegiatan inti kita ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yang di sini akan disampaikan oleh Ibu Ani Rahmawati Wahyuningsih, Sarjana Teknik Magister Teknik. Monggo Ibu Ani, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan ini. Sedikit ke belakang tentang SK Gombel, Pak. Sebenarnya sudah jadi, tinggal nyuwun asman sama Pak Koro, tapi tadi ada sedikit revisi di jurusan TAP. Jadi seperti hasil workshop kemarin Bapak Ibu, kita membuat Gombel di masing-masing jurusan dan di beberapa mata pelajaran. Dan ini kebetulan match sekali. Sebenarnya tadi Pak Kartomo terima kasih ke saya juga sangat berterima kasih. Jadi kebetulan di Gombel Bangunan ada program tentang budaya positif, dan saya di pendidikan guru penggerak juga mendapat tugas untuk melakukan ini. Jadi saya sudah melakukan dengan murid-murid, tetapi ada satu tahap lagi bahwa saya harus mengajak Bapak Ibu guru semua untuk menerapkan hal ini. Jadi ini kita simbiosis mutualisme Pak Kartomo. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif. Sebenarnya ini yang bikin saya agak grogi karena ada Bapak Ibu guru BK. Saya tahu beliau-beliau itu pasti sudah katam belajar seperti ini. Pak Yu ngendikane Pak Kartomo rasa diundang, tidak mulai grogi. Jadi saya mulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu bahwa sekolah itu dalam konteks filosofinya Ki Hajar Dewantara, sekolah itu adalah ibarat tanah sebagai tempat bercocok tanam. Jadi murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan terasa aman dan nyaman. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru itu adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif agar rasa nyaman di sini bisa tercapai. Nah, lingkungan pembelajaran yang positif itu maksudnya bahwa kita bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik seluruh warga sekolah yang bisa saling mendukung dan
saling bekerja sama dan akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah secara keseluruhan dan akan membentuk budaya positif di sekolah. Jadi pengantar untuk materi kita budaya positif adalah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya saya mohon masukan dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah terbentuk budaya positif? Mungkin ada yang sudah sebagian atau sudah seluruhnya seperti itu. Mohon Bapak Ibu scan QR code ini kemudian mengisikan jawabannya di sini. Sebentar Pak. Di sini nanti akan muncul kalau itu Bapak Ibu tadi sudah scan di sini. Kemudian nanti ada tanda plus di kanan bawah kalau sudah masuk ke Padlet. Jadi ini saya menggunakan padlet.com. Kemudian di bagian kanan bawah ada tanda plus, silakan menuliskan jawaban. Padlet, padlet.com. Di bawah ada tanda plus. Ya, terus bisa menulis belum ya? Offline. Ya. Tanda plus nanti bisa dituliskan. Sakit badan Bapak. Ya, seperti itu. Plus. Ya, tanda plus nanti terus bisa nulis. Di bawah. Tengah bawah. Oke. Type to respond. Type to respond. Pertanyaannya yang paling atas itu ada. Sampun. Nah, nanti akan muncul di sini. Sebagian besar siswa disiplin sudah. Sebenarnya bisa dituliskan namanya itu Pak di atas. Sudah. Jadi ini bisa kita gunakan juga kalau pas di kelas kita mau membuat keyakinan kelas, bisa pakai sticky note atau bisa juga pakai seperti ini. Sudah, sebagian besar siswa sudah disiplin. Jadi kalau nanti memang menurut Bapak Ibu siswa kita sudah terbentuk budaya positif, berarti tugas kita lebih ringan, tinggal menguatkan saja dan menjadikan satu kebiasaan yang terus-menerus. Ada yang kesulitan Bapak Ibu? Ada yang belum masuk? Oh, sinyalnya. Kalau sekarang lagi. Iya. Publikasi. Sebagian besar sudah sebagian terbentuk, sudah sebagian besar siswa sudah terbentuk. Jadi kalau kita bicara budaya positif, memang fokus kita ke siswa, tapi harapannya ke semua komponen sekolah. Sudah ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari jawaban pertanyaan ini yang Bapak Ibu sampaikan, berarti memang di sekolah kita itu sudah terbentuk, hanya kita nanti perlu menguatkan kembali. Selanjutnya Bapak Ibu.
mewujudkan itu, kita perlu memahami beberapa hal. Jadi kalau saya menyampaikan mewujudkan agak kurang tepat ya. Kita memperkuat budaya positif yang ada di sekolah kita. Nanti di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ada keyakinan kelas. Saya yakin yang di bagian keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah sering melakukan ya Bapak Ibu di kelas ya, setiap mulai pembelajaran. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini Pak Sefri pernah menyampaikan di Kombel, jadi nanti saya mengulas sedikit juga. Nah, ini akan terwujud kalau kolaborasi semua warga sekolah bisa terlaksana. Nah, disiplin positif itu apa? Ini kita ke standar pendidikan nasional kita, bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan penerapan disiplin positif itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang tercantum di sini sudah sejalan dengan visi sekolah kita ya. Jadi ini adalah saya ambil dari standar pendidikan nasional yang terkait dengan disiplin positif. Jadi alurnya dengan disiplin positif yang kemudian menjadi kebiasaan akan terwujud budaya positif di sekolah kita. Nah, ini ya sering menjadi miskonsepsi kita semua dan juga sering saya lakukan. Guru itu mengontrol murid untuk melakukan sesuatu. Betul ya Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau anak nggak menuruti kita kan rasanya gimana gitu. Ini miskonsepsi. Nah, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, padahal segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu perilaku tertentu adalah bentuk-bentuk kontrol. Contohnya gimana Bapak Ibu? Yang sering kita lakukan. Kita mengiming-imingi sesuatu begitu. Ada Bapak Ibu yang sering memberikan reward ke siswa untuk melakukan sesuatu atau tanda petik mengancam. Bu Santi pernah? Reward ya. Nanti di belakang ada bagaimana penghargaan itu posisinya di sini. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan zaman anak-anak sekarang membeda dengan zaman kita ya Pak Boro. Zaman kita, jenengan masih agak muda Pak. 17. Pak Yona juga masih agak muda. Saya nggak matur Pak Yu ya. Belum Pak, dilonggas expired. Keteguhan hati, kemandirian, peduli, keberanian. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kersa menyampaikan terkait yang ditulis itu ada pengalaman di kelas atau bagaimana? Pak Yu ngomong. Belum ya, terutama yang pola hidup bersih itu masih sangat minim. Kalau saya masuk kelas itu kebanyakan anak-anak masih meja itu nampak berserakan dengan berbagai macam makanan, minuman, alat-alat komunikasi. Itu baik yang dari kelas 1 sekarang sampai yang kelas 3 itu iya masih sama. Termasuk anak yang baru juga sudah mulai seperti itu. Nah, mungkin perlu ditambah
tanamkan lebih awal gitu untuk pola hidup bersihnya. Juga daya juang itu sangat kentara sekali. Anak-anak sangat lemah, baik fisik maupun psikisnya itu banyak yang kurang struggle gitu loh. Ya, tadi pagi kan nampak di upacara bendera itu kan saya selalu di belakang ya, jadi entah yang berdiri di depan, di tengah maupun belakang itu selalu dalam barisan itu ada saja yang pengen duduk, itu selalu ada, sudah diingatkan berkali-kali, tetap ada. Padahal upacara masih berlangsung, bahkan pas pengibaran bendera pun ada yang seperti itu. Kemudian juga lemah dalam hal psikologisnya. Ini banyak sekali anak-anak yang seperti itu. Selepas upacara tadi saya juga menerima anak yang pengen curhat gitu. Ya kebanyakan berawal dari keluarga yang kurang mendukung untuk pendidikannya menurut dia. Itu mungkin sedikit yang bisa. Terima kasih Pak Yuwono. Ini malah akan jadi diskusi yang menarik. Menurut Bapak Ibu kira-kira satu ya, tadi ada dideteksi ada dua. Yang satu tentang kebersihan, kemudian yang kedua daya juang. Kalau yang daya juang mungkin sangat melibatkan BK. Itu kira-kira apakah perlu program untuk ini? Terus yang kebersihan, kalau menurut saya pribadi mungkin bisa dimulai dari kekompakan Bapak Ibu semua dan dimulai dari kelas ya, walaupun katanya kita tidak boleh menghukum, tapi mungkin awal-awal ada kayak sanksi dulu tentang kebersihan kelas di awal dan di akhir pembelajaran. Terus kalau untuk yang daya juang itu kira-kira gimana Pak Yus solusinya? Apakah ada satu program yang bisa dilakukan di sekolah ini? Saya mengusulkan program seperti tahun yang sudah sebelum COVID itu ada parenting. Mungkin kita bertemu dengan orang tua siswa dan siswanya, lalu kita isi dengan berbagai macam budaya-budaya sekolah seperti itu. Karena beberapa tahun ini parenting sudah tidak ada. Kalau kemarin ada itu diisi Pak Duana ya, kurikulum ya, dari kurikulum, tapi tentang pembagian rapot, bukan tentang pendampingan anak selama sekolah materinya. Nah, mungkin itu bisa diprogramkan lagi untuk parenting dengan orang tua siswa untuk bisa didatangkan di sekolah, kita membuat kesepakatan bersama orang tua seperti itu. Dan tadi yang ini sampai parah, dan kebetulan DPIB juga sampai ingin mengakhiri hidupnya. Bu Sandri? Iya, tadi mungkin burung ke saya tadi yang masuk. Masalahnya apa itu? Dari keluarga. Datang diantar oleh temennya 3 orang gitu. Kelas berapa Pak? Kelas 3. Inisialnya N. Inisialnya E. Oh iya, kayaknya saya tahu. Iya. Terima kasih Pak Yu. Ada catatan nanti bisa kita usulkan ya Pak Woro di program kegiatan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan lagi sesuatu dengan yang tertulis di sini. Sampun J. Jadi ini bukan masalah kesitunya ya, tapi pada definisi dari budaya positif tadi. Jadi memang di dalam, terutama di guru penggerak ini banyak hal yang ideal yang memang disampaikan. Termasuk tadi salah satu yang saya juga agak ya tidak setuju ya, tapi ya itulah teori.
atau sebuah paradigma yang diusulkan ataupun dimunculkan dalam diklat-diklat guru penggerak ya, terkait dengan ini tidak boleh yang miskonsep tadi. Coba dibuka yang miskonsep tadi terkait dengan budaya positif ya. Yang ya ini lah yang nomor 2 yang nomor 2 itu gimana ya yang penguatan positif, efektif dan bermanfaat pada segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu pelatihan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Yang tadi yang nomor berapa itu? Ya, ini, mungkin ini Pak. Ya mungkin itu ya. Nah, ini kan mungkin ini benar ya, artinya itu adalah sebuah paradigma ataupun sebuah teori. Tetapi coba Bu Ani mungkin ada sebuah praktek baik atau pengalaman seperti apa yang bisa menjelaskan kalau itu adalah miskonsepsi. Karena saya bagaimanapun sebuah budaya positif itu memang semua berasal dari sebuah pemaksaan ya, kalau tidak ya kalau hanya mengandalkan siswa harus sadar dari itu ya kok agak susah juga gitu. Nah, ini yang mungkin selama ini agak kita kurang sepakat karena konsep dari sebuah pembiasaan menjadi tidak ada nanti kalau hal seperti itu tidak termasuk sesuatu yang salah. Iya, sadar sendiri itu susah sekali ya. Jadi kita seperti gini, contoh Jepang itu bisa seperti itu karena dipaksa. Kalau tidak dipaksa juga tidak bisa. Cina itu juga bisa maju seperti itu karena dipaksa. Nah, saya juga agak kurang sependapat kalau semuanya tidak boleh dipaksa, nah, terus bagaimana? Dibiarkan. Nah ini oke, kalau itu kita terima, kalau konsep itu kita terima, terus seperti apa contohnya? Seperti tadi masalah kebersihan masalah yang sebelum Pak Juwana tadi. Ini kalau tidak dipaksa ya tidak akan bisa. Hanya ya anak-anak kebersihan dalam pangkal kesehatan dulu ya, sadar. Ya mana mau? Ini seperti ini kan yang menjadi kontraproduktif dengan kenyataan yang ada. Nah, mungkin di dalam saya juga belum mengikuti lebih dalam seperti apa konsep yang ditawarkan untuk mengatasi perbedaan persepsi dalam miskonsepsi disiplin musik. Gitu Bu, Jadi Pak Woro. Jadi jujur sebenarnya saya juga pesimis Pak. Karena menunggu anak sadar, apalagi kita sebagai pendidik di mana anak-anak kita sudah umur sekian dan mereka sudah punya pola asuh di rumah yang mungkin berbeda dengan norma yang ada di sekolah. Di dalam pendidikan guru penggerak ini mereka menawarkan satu konsep yang namanya restitusi, Pak. Restitusi. Loncat mawon ya sekalian sebentar. Ini juga berat Pak Woro. Kemarin saya mempraktekkan, cuman kan di skenario. Sebentar, restitusi. Nah, ini Pak. Jadi di dalam restitusi itu kita mempengaruhi siswa bukan untuk melakukan sesuatu, tetapi mempengaruhi siswa. Jadi kayak semacam persuasif juga dari guru, tapi agar siswa menyadari aku ki salah loh. Terus dia sadar bahwa harusnya saya begini dengan kalau orang Jawa nepake berada di tempat siswa. Misalnya contohnya dia datang terlambat, konsekuensinya apa? Saya jadi telat, terus rugi waktu, terus atau dia tidak aktif ketika pembelajaran secara kelompok. Ruginya apa? Saya jadi tidak disukai teman-teman saya jadi nggak paham ketika guru nanya. Jadi
di konsep segitiga restitusi itu kita disuruh seperti itu Pak. Jadi ini restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan guru untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Memang ini konsepnya itu apa ya Pak ya, agak tinggi banget agak tinggi banget, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa. Jadi dikembalikan ke sini lagi tadi untuk mencari nilai yang dia yakini. Persuasifnya di situ, tapi tetap tidak boleh memaksa. Kemudian ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Terus di bawahnya ini ada, ini sama, hampir sama. Langsung ke sini mohon ya. Nah ini Pak, di dalam restitusi kita ya sebagai guru, ya sebagai orang tua untuk anak-anak kita itu disuruh belajar menjadi posisi paling tidak di teman, pemantau atau manajer ini Pak. Kalau di penghukum kan dah sering saya lakukan secara pribadi. Kemudian pembuat rasa bersalah, kadang seperti itu, terutama sama anak-anak saya di rumah. Nah sebagai teman, pemantau, dan manajer ini kita diharapkan ada di sini yang efek baiknya berharap anak-anak itu kemudian meyakini satu nilai yang akan dia pakai. Memang berat Pak. Terus kemudian ke bawah ini ada lagi. Nah ini Pak contohnya kurang gede nih. Di sini adalah contohnya ketika sebagai penghukum kita menghardit, menunjuk, menyakiti, kemudian membuat rasa bersalah seperti ini, berceramah, menunjukkan kekecewaan. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur. Nah seperti ini. Kemudian ketika saya belajar ini, saya juga menyadari bahwa menyadarkan anak dan membuat mereka meyakini nilai kebajikan universal itu kan memang agak berat. Kemudian saya berpikir mungkin saya belajar di sini dulu, mulai dari saya yang tadinya penghukum dan pembuat merasa bersalah, mulai bergeser mencoba untuk menjadi seperti ini. Kemudian saya berpikir nanti hasilnya, istilahnya kalau dalam Islam apa Bulani, berusaha, berdoa, dan terakhir jenisnya apa Bu? Setelah itu ya tawakal, gitu Pak Moro. Itu yang saya lakukan. Kemarin saya sudah mencoba praktek di sini, tapi ya di skenario. Kemudian ini masih sama. Nah ini tahapannya. Jadi ketika menemukan anak yang bermasalah, itu pertama kita menstabilkan identitas. Artinya membuat anak tenang dulu dengan kalimat yang tidak langsung menghardik lah, mencoba memahami dia. Terus kemudian validasi tindakan yang salah mungkin bisa seperti ini. Misalnya anak tidur di kelas, kan kita pasti nggak suka ya Pak Duana. Kita ngajar baru ngomong anak kok tidur. Jadi kita mungkin mencoba begini, yo nek jam telu gini yo Bu Guru yo ngantuk gitu. Artinya kita membenarkan tindakan anak tapi dalam artian kayak bersimpati seperti itu, baru kemudian disusul dengan kalimat lain. Terus menanyakan keyakinan. Nah setelah itu di awal kan kita sudah bikin keyakinan kelas yang disepakati bareng-bareng. Tapi kalau kamu tidur, kita kan punya keyakinan kelas yang kemarin kita sudah sepakat. Kamu berarti melanggar tidak, begitu Pak. Jadi harapannya seperti itu yang dilakukan seperti itu Pak. Itu tadi Pak ikhtiar. Dalam lah itu Pak di sini itu kadang sudah gitu loh. Nah itu akhirnya ya berusaha, kemudian hasilnya kita tunggu ngaten ya Pak orang yang detail itu dapat skor banyak. Terus saya kembali ke ternyata pas belajar ini saya kemudian berpikir ternyata ilmu psikologi menarik juga Pak. Ini kan banyak berhubungan dengan seperti itu nggih? Iya, dan sekarang itu sudah mulai ada apa ya namanya?
ada ketidakpercayaan dari publik, dari pakar-pakar motivator atau ilmu-ilmu psikologi dalam mendidik anak. Ada kata-kata sakti misalnya, jangan mengucapkan kata jangan atau tidak boleh gitu. Supaya tidak tidak mematikan kreativitas anak. Tapi nyatanya kalau itu tidak kita ucapkan, anak juga nggak tahu-tahu, ya nggak sadar-sadar gitu. Sadarnya lama gitu. Ternyata begitu. Nah, ini apakah masih akan tetap kita gunakan ilmu-ilmu parenting seperti itu? Jadi kita nggak boleh bilang jangan kepada anak. Tapi kalau kita nggak bilang jangan, anak tetap saja nggak sadar melakukan terus. Yang sudah dibilang tidak boleh saja, anak masih tetap melakukan. Jadi setiap saya masuk kelas itu tidak boleh ada anak yang ngecas HP di dekat guru. Itu kan ada colokan depan gitu. Selalu ada itu. Setiap kali saya masuk mesti ada lagi. Padahal saya sudah sampaikan jangan gitu. Nah, terus kata yang efektif apa untuk itu gitu. Itu menurut teorinya ini Pak Yu. Karena saya harus menyampaikan teorinya ya Pak Yu. Menurut teorinya itu bukan jangan ngecas HP di cop-copan dekat kursi guru, tapi gini, kamu kalau mau cas HP dicolokan yang itu loh, gitu Pak, dibalik. Itu namanya kalimat positif. Gimana Bulani? Bahasanya membantu redaksi dengan pemahaman yang sama. Iya, seperti itu. Ya adanya cuma satu itu. Jadi terus menurut saya kalau saya sudah mempelajari ini, itu mungkin masih akan bisa efektif untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Tapi kalau untuk yang sudah dekat-dekat kriminal kayak ada anak apa Pak Yu yang dulu sampai bongkar yang motor dicuri anak, itu kayaknya tuh agak susah. Tapi kalau yang sebatas anak tidur di kelas kemudian bolos, itu saya rasa masih bisa dilakukan pendekatan ini. Betul ya Bu Rum ya? Terima kasih. Kata jangan atau dilarang itu secara psikologis itu malah menantang seseorang individu itu untuk melakukan. Makanya jangannya itu dialihkan seperti yang tadi diutarakan boleh sama Bu Ani. Jadi secara psikologis memang jangan itu mesti sudah itu sudah memang itu suatu bawaan dari individu. Kalau dilarang itu mesti dia malah mau melakukan. Jadi jadi kita sebagai pendidik, hal-hal yang memang dilarang itu kita alihkan. Jadi seperti saat ini kita kan baru gencar untuk itu Bu Ani, untuk menertibkan anak-anak yang di depan. Itu kemarin ada saja anak itu kalau turun itu tetap seperti ngece itu, tapi sekarang ditaruh di situ. Nah silakan, bisa baca nggak? Itu ternyata ini baca itu malah lebih kemarin itu sampai ngotot-ngotot. Kok ini banget itu ternyata kok ini loh. Jadi hal-hal yang memang dilarang itu sebenarnya membuat suatu tantangan anak-anak itu lebih untuk melakukan. Makanya dialihkan apapun yang kita harapkan untuk tidak dilakukan, silakan untuk dibuat kalimat yang seharusnya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rum. Begitu ya Pak Yu, ditambahi sama Bu Rum. Memang kadang-kadang zaman saya kecil dulu juga gitu. Kalau ojo udan-udan gitu malah berangkat. Jadi sekarang kita ke yang tadi saya sampaikan tentang hukuman dan jadi menurut ini yang saya baca, Diana Gosen, bacanya gimana nggak tahu nih. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Ini mungkin di psikologi ada ya Bu. 3 motivasi seseorang itu melakukan tindakan. Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi ini memang ada level-levelnya, karena kita pasti dulu juga mengalami bagaimana kalau besok kalau juara 1 dibeliin apa, itu kan berarti kita motivasinya ada di sini. Kemudian di sini misalnya kalau terlambat kamu tidak boleh masuk kelas, kamu harus, Pak Yu pernah ya Pak Yu ngukum siswa yang disuruh masuk kolam di depan BP itu? Itu kan berarti yang di nomor 1. Nah, yang fase tertinggi di sini, dan memang harapannya di dalam teori disiplin positif menuju budaya positif itu adalah kita mencoba menarik anak-anak kita, dan kan mungkin semua warga sekolah itu ada di level ini, demikian. Kemudian, nah ini juga ada tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi mirip-mirip nggih? Hukuman sama konsekuensi. Ini ada satu soal cerita. Saya minta pendapat Bapak Ibu terkait ini. Nah ini pertanyaannya. Soal ceritanya saya bagikan aja, ini saya printkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu dibaca, nanti saya minta pendapat Bapak Ibu terkait pertanyaan yang ada di sini. Nah, jadi dari sedikit cerita tadi, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Nggak usah, langsung saja. Monggo, siapa yang mau langsung menjawab? Oh, belum. Pak Yono mungkin mau menyampaikan. Menurut saya ini tindakan Pak Seno ini saya kurang setuju ya, karena secara tidak langsung dia menjatuhkan mental dari si Iva ini, yang seharusnya kita dengan cara-cara yang tidak harus menjatuhkan mental siswa. Misalnya dengan memberikan pertanyaan pelan atau mendekati, ya setidak fokus apapun siswa ketika kita menjelaskan materi kita, lalu kemudian kita datangi, kita dekati, itu pasti dia akan memprepare dirinya untuk ikut di alur yang kita sampaikan gitu Bu. Jadi secara personal nih. Terus yang nomor 2 Pak Yono, menurut Pak Yono itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya yang nomor 2 ini konsekuensi Bu, karena kalau hukuman kan mesti ada sesuatu yang menjadi kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya nanti kalau tidak berarti kan kamu akan dapat ini kan. Artinya ada hal yang disampaikan di awal tentang apa yang akan dia terima karena tidak melakukan apa gitu. Jadi ada sebab akibatnya. Ya. Terima kasih Pak Yono. Mungkin Ibu ada yang mau menambahkan? Apakah sependapat dengan Pak Yono? Saya dulu. Oke, silakan. Saya juga kurang setuju dengan sikap guru matematika tersebut. Saya teringat dulu ada guru matematika sepuh. Itu kalau setiap kali masuk mengajar, itu anak-anak diberi tugas untuk mengerjakan di depan, di papan tulis. Kemudian kalau tidak bisa, itu disuruh makan lombok 1 gitu. Nanti kalau nggak bisa lagi tambah, lomboknya tambah jadi 2 gitu. Akhirnya yang terjadi anak itu pingsan di depan kelas gitu. Saya ikut gotong waktu itu. Nah, menurut saya tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman, dan lebih parahnya lagi menurut saya itu sudah mengarah ke bullying psikis. Karena apa? Karena anak
merasa direndahkan martabatnya di depan teman-temannya dengan menjadi bahan tertawaan, dengan menunjuk hidungnya seperti itu. Itu termasuk bullying guru terhadap siswa itu. Jadi itu sangat, menurut saya sangat tidak baik bagi guru mata pelajaran untuk memperlakukan anak seperti itu, karena tentu saja anak akan menjadi malu dan mungkin menjadi down psikisnya. Nah, itu sudah menjadi bullying itu, dan nanti akan membekas pada mental anak. Nanti kedepannya anak mungkin akan menjadi anak yang introvert, tidak berani tampil, atau menjadi rendah diri dan sebagainya. Gitu. Terima kasih Pak Yu dan Pak Yono. Jadi betul sekali, itu adalah hukuman. Matur nuwun juga Pak Woro nggih masukannya. Jadi itu hukuman, konsepnya agak kebalik Pak Yono. Jadi kalau hukuman itu biasanya satu arah, guru ke yang dihukum atau siapa orang tua yang dihukum, dan kadangkala itu di luar topik dari yang dilakukan kesalahan anak. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan di awal, atau kalaupun belum ada kesepakatan itu pasti masih dalam ranah pelanggaran yang dilakukan siswa. Misalnya ketika siswa datang terlambat, kemudian kelas ditutup, konsekuensinya dia tidak masuk kelas, tetapi sanksi yang diberikan guru masih misalnya disuruh di perpus, ngapain, itu mengerjakan sendiri, belajar sendiri, itu masuk di dalam konsekuensi. Tetapi kalau misalnya dia terlambat, ditutup pintu, terus kemudian disuruh sesuatu yang nggak ada hubungannya, atau lari keliling lapangan 10 kali, nah itu sudah masuk ke dalam, ya, atau disuruh makan lombok, itu sudah masuk ke dalam hukuman. Begitu ya Pak Yono konsepnya. Jadi saya lanjut. Jadi ini ya yang tadi sedikit hukuman, konsekuensi, terus yang terakhir restitusi yang tadi saya bahas. Ini level tertinggi yang tadi ditanyakan Pak Woro. Sebenarnya itu juga pertanyaan saya ketika pertama mempelajari ini Pak Woro. Lanjut. Berarti ini saya lanjut aja karena tadi restitusi. Nah, mungkin ini bisa untuk sedikit penguat antara hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut Bapak Ibu, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Agak bingung ya, hukuman atau konsekuensi Bu BK? Konsekuensi. Hukuman ya. Kalau menurut pendapat saya ini hukuman. Ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Jadi itu ya, paling tidak dari beberapa ini kita bisa sedikit membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya matur penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dan ini dianggap itu juga tidak efektif karena hanya akan berpengaruh dalam jangka pendek.
Nah ini ada cerita lagi. Itu asumsi atau paradigma atau teori atau? Ini ada teori dari ini Pak Alfikon. Tapi mungkin dia sudah melakukan penelitian. Jadi memang di sini teorinya seseorang yang melakukan sesuatu karena diberi penghargaan itu biasanya tidak akan berlangsung jangka panjang dan terus menerus. Ketika penghargaan itu tidak ada atau berhenti, biasanya dia akan berhenti seperti itu. Tetapi dia harus dipancing terus dengan penghargaan-penghargaan dan hadiah-hadiah selanjutnya. Jadi ada statistiknya dari 100 orang yang diteliti yang konsisten berapa? Ini saya baru memakai datanya, memakai teorinya dulu seperti itu. Kalau teori kan berarti kan belum bisa terbukti. Soalnya saya pernah waktu itu dalam satu forum waktu ditanya tentang apa yang Ibu lakukan, karena waktu itu saya membuat model pembelajaran gitu loh Pak, kok bisa tingkat partisipasi anak sedemikian tinggi begitu. Terus saya menjawab bahwa untuk memotivasi anak itu waktu itu saya suka memberi hadiah-hadiah kecil Pak, kadang barang sepele kayak gantungan kunci, penggaris, pulpen ya Bu Santi. Itu dengan itu tuh anak-anak on time ngumpul tugas, karena saya selalu ngecek di waktu itu kelas tim kan terlihat Pak yang ngumpul jam sekian hari apa kan terlihat yang paling dulu. Biasanya nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengumumkan di kelas. Ternyata yang sudah masuk ini itu tak kasih penggaris satu gitu, dan itu menjadi partisipasi anak-anak menjadi sangat tinggi. Itu waktu itu saya ceritakan waktu ada kegiatan di kayak gini, saya disalahkan Pak saya sama narasumbernya. Dan sekarang saya mempelajari ini. Nah ini ada satu cerita juga. Ini ada lagi Pak dua. Nah ini ada satu cerita. Biasanya kalau di anak-anak kelas PAUD, TK itu kan sering dikasih bintang ya, kasih bintang untuk baris rapi, untuk apa seperti itu. Nah ini di dalam cerita ini ketika Bu gurunya yang sebenarnya nggak masuk diganti oleh orang lain, dan orang lain tuh Pak guru yang lain tuh nggak tahu kalau guru yang sebelumnya selalu ngasih bintang. Ternyata ketika tidak dikasih itu mereka tidak bisa tertib seperti biasanya. Jadi ini hanya gambaran bahwa penghargaan itu efeknya tidak terus menerus, tidak bisa jangka panjang. Tapi kalau yang tadi saya ceritakan memang waktu itu kita satu tim ya Bu Santi. Setelah ada negur kayak gitu kita coba nggak pakai hadiah-hadiah, kembali seperti semula Pak Porong. Dulu saya itu kalau pergi kemana gitu beli gantungan kunci banyak Pak. Di laci itu ada stok gantungan kunci gitu kan. Anak-anak senang dapat gantungan kunci dari berbagai tempat gitu. Sekarang saya nggak pernah lagi Pak, karena di forum gitu saya disalahkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berpendapat terkait hal ini. Sayap kiri. Pak Worong, Pak mungkin memberi penguatan ke saya. Hanya berbeda argumen saja gitu. Kalau dikembalikan ke saya yang disebutkan oleh Kon ini. Jadi saya tanyakan kan ini teori atau sebuah asumsi atau paradigma atau ini sebuah penelitian. Kalau penelitian apakah ada statistiknya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan sudah terbiasa melihat misalnya orang-orang yang berprestasi, contohnya Olimpiade kemarin, itu kan selalu ada reward. Nah, kalau itu salah, yang benar ini si Alfikon ini ya seharusnya tidak usah diberi hadiah. Kan begitu ya, cara berpikir kan gitu. Jadi Olimpiade itu tidak usah dikasih hadiah, guys. Terus ya Pak, logikanya seperti itu. Maka ini kan perlu didiskusikan. Jadi perlu didiskusikan. Saya senang dengan
Kalau berbeda pendapat itu tidak masalah, tapi ini kan didiskusikan. Artinya kalau memang ini sebuah praktek yang sudah diterapkan, sudah diteliti dengan data-data statistik yang valid, yang kita terima. Tapi ketika ini hanya sebuah teori, kan yang namanya teori kan belum tentu terbukti. Jadi teori itu salah pada kesempatan yang lain. Ya. Teori itu kan selalu berganti terus. Kita misalnya di eksak itu kan teori ini ternyata suatu saat ada atau hanya pendapat seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Woro. Ini jadi menggelitik saya juga untuk coba nanti cari referensi tentang Alficon, atau mungkin kalau dalam penalaran saya apakah ini berlaku ketika dalam keseharian hal-hal kecil. Kalau yang disampaikan Pak Woro kan itu jadi kayak event finalnya nih Pak, final dari pencapaian seseorang. Nah, kayaknya perlu membaca-baca lagi nih Pak Woro. Terima kasih Pak. Kemarin waktu mengutip ini saya belum berpikir sejauh itu Pak Woro. Jadi matur nuwun sangat. Ini sudah ya. Nah ini tadi sudah kita singgung. Menurut teori tadi bahwa penghargaan itu hanya efektif untuk jangka pendek, kemudian tidak efektif untuk membuat orang melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga itu penghargaan dapat merusak hubungan. Itu dari teori yang saya baca. Saya tidak berani matur teori yang saya baca itu merusak hubungannya itu begini. Ketika di kelas kita terlalu sering misalnya ada satu anak kebetulan anak itu merajin, dan setiap saat kita ngasih reward, ngasih penghargaan, itu akan bisa membuat teman-teman yang lain merasa kok Bu Guru kok ke situ terus. Nah itu yang dikhawatirkan pada yang ketiga ini. Itu yang saya baca Pak Woro. Kemudian ini dianggap penghargaan itu menurunkan kualitas. Kalau yang di sini kualitas itu dalam artian tadi bahwa karena motivasi anak itu hanya penghargaan, kemudian effort dia akan berkurang ketika penghargaan itu dihilangkan. Jadi artinya kualitas si anak itu sebenarnya tidak segitunya hanya kalau ada penghargaan. Itu ininya seperti itu. Kemudian, nah ini yang mematikan kreativitas karena kemudian tergantung dari si pemberi penghargaan. Penghargaan dapat menghukum pihak lain. Ini hampir sama dengan yang poin ketiga tadi. Nah ini menghambat munculnya motivasi intrinsik karena motivasinya otomatis ekstrinsik karena penghargaan, bukan karena dia pengen melakukan. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu adalah pada hakikatnya semua tingkah laku kita itu pasti tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ini yang diharapkan dari konsep budaya positif itu adalah ketika anak melakukan satu kesalahan atau agak keluar dari norma aturan di sekolah, itu kita perlu menyelami sebenarnya anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana, seperti itu. Nah kebutuhan dasar itu ada ini 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan atas kemampuan atau penguasaan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Jadi misalnya ada anak, kebetulan temennya di depan baru disuruh gurunya untuk presentasi atau apa, kok yang di belakang mentertawakan atau kan jadi timbul kegaduhan, yang lain juga ikut tertawa. Nah mungkin kita sebagai guru itu akan kembali ke sini. Sebenarnya anak itu baru ngapain sih? Oh ternyata dia lagi memenuhi ini rasa senang. Dia senang ketika dia ditertawakan teman-temannya. Dia senang bisa membuat kehebohan. Tetapi dia mencapai kesenangan dengan cara yang salah. Nah itu tadi kita kembali ke restitusi tadi. Anak diingatkan, bener kamu tuh senang, kelas ini jadi heboh, jadi rame, suasananya jadi meriah. Tapi apakah itu benar begitu Pak? Jadi teorinya itu kembali ke situ lagi. Terus misalnya ada anak ngambil bekal temennya, mungkin kan reaksi refleks kita sebagai guru kan
itu mencuri gitu ya, memang itu kenyataannya mencuri, tetapi kita perlu bertanya sebenarnya dia ada di mana ini, dia lagi, apakah dia lagi membutuhkan pengakuan atas penguasaan. Kadang kan ada anak yang malak temennya karena biar temen-temennya itu loh, anak itu ditakuti, anak itu berkuasa atas temen-temennya. Ataukah dia sebenarnya memang tidak punya bekal jadi butuh makan, itu kan berarti dia ada di posisi bertahan hidup. Nah itu yang diharapkan ketika kita menindaklanjuti semua pelanggaran yang ada. Nah itu kembali lagi yang tadi Pak Woro sampaikan ke saya, itu benar-benar kalau itu kita terapkan beneran, penguasaan emosi kita harus luar biasa. Jadi Bapak Ibu Guru BP mungkin sudah terlatih Bu Leni, Burung sama Pak Yu. Ya kadang-kadang tidak sabar. Jadi pernah punya pengalaman itu anak yang suka istilahnya troublemaker di kelas gitu. Kadang dengan cara-cara yang menyadarkan dengan halus itu nggak bisa. Tapi langsung saya saya kasih tahu ke teman-temannya. Jadi orang yang cari perhatian di kelas itu biasanya dia kurang mendapatkan perhatian di rumah. Saya bilang gitu. Lalu anak langsung merasa, oh kok aku suka ribut, itu udah langsung diem dia. Jadi yang ini ya Pak. Ya itu yang mungkin dia suka pakai kendaraan yang tidak standar. Itu kan intinya cari perhatian dari teman-temannya. Nah kalau dia sudah mendapatkan perhatian itu dia punya kesenangan yang nomor berapa itu? Ini. Ya. Nomor 5. Nah kalau dia sudah seneng, tapi kan itu bentuk minta perhatian yang negatif. Itu saya kasih tahu sekalian. Itu berarti kamu kurang diperhatikan oleh orang tua kamu di rumah, saya bilang. Berarti Pak Yu sudah melaksanakan restitusi dengan cara yang lebih galak. Ya udah sabar masalahnya. Ya betul. Ini kemarin kebetulan waktu di forum diskusinya Pak, saya ada di posisi bapak-bapak itu. Saya bilang bahwa kayaknya harus ada materi tambahan bagaimana kita mengelola emosi dan orang Jawa ndawa usus. Jadi seperti, karena di sini tuh tuntutan kita tuh bener-bener sama anak itu, ya loh gini loh, seperti itu. Jadi gitu ya. Ada nembaknya galak ya Pak Yu. Ya. Semacam shock terapi gitu biar dia kaget. Oh, ternyata teman-temanku ngerti nih, aku tuh mau cari perhatian gitu. Terus dengan sendirinya dia mundur. Ya. Kalau menurut teori ini kan jangan harus mengelus dengan kasih sayang gitu. Jadi memang ideal sekali ya. Iya Pak. Tapi kalau ini diterapkan betul, saya ya kalau ini coba kita ke SMK yang semuanya, yang putihnya. Kemudian saya jangan terus masuk di mana itu? Ini kali ya Pak. Atau ini Pak. Tuhan kasih sayang. Berbadan juga. Saya ya, ini ada aja. Ya, oke lah, ini untuk sebuah idealisme bagus, tapi mungkin harus dipilah-pilah. Ini pakai yang mana ini? Mungkin ini harus ada pendampingnya ya Pak Woro. Jadi selain kita melaksanakan ini mungkin ada semacam istilahnya improvisasinya, disesuaikan dengan kondisi. Betul ya Guru? Ya. Seperti kemarin anak yang ikut salah satu silat itu ya, yang memaksakan diri untuk ikut kegiatan merekrut. Oh yang itu kenaikan tingkat. Terus saya juga susah nih, maksudnya kemana? Di mana nih? Padahal kalau dibiarkan bentuk bisa di sini mungkin Pak ya, biar dia merasa hebat itu. Tapi nanti 12 udah ikut pelajaran. Nah, cara dia menjadi salah itu tadi. Ya terima kasih Pak Yu, Pak Woro atas masukan dan penguatannya. Nah ini saya lanjut aja terus.
tidak perlu nggih. Nah, sekarang ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan, kesehatan yang sebentar ini yang keyakinan kelasnya ini. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi kenapa ini kalau dulu itu trennya menjadi kesepakatan kelas. Nah, sekarang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jadi nilai-nilai yang muncul itu berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian ditulis bareng-bareng. Kalau di sekolah kita mungkin nggak bisa, kalau di sekolah yang punya ruangan sendiri-sendiri, misalnya kelas DPIPA, kelasnya di sini, mereka hanya ditempel di kelas. Kalau kita tidak bisa. Jadi proses dalam merumuskan keyakinan kelas itu sebaiknya melibatkan semua anggota kelas. Jadi yang pertama kita gali anak-anak itu menginginkan apa di kelas itu, seperti itu. Kemudian kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti ditulis di Bapak Ibu boleh pakai sticky note atau boleh pakai tadi Padlet tadi, itu kemudian kan tertulis. Nah, dari situ ini Pak yang tadi kalimat positif negatif tadi seperti yang guru sampaikan, itu nanti setelah muncul satu-satu kalimat itu diubah menjadi kalimat positif. Jadi misalnya ya, tidak boleh pakai jaket di dalam kelas. Tidak boleh. Itu kemarin di kelas saya ada menyampaikan gitu guru, tidak boleh pakai jaket di dalam kelas. Akhirnya kemudian kita sepakati bareng-bareng mengenakan pakaian rapi selama pelajaran. Jadi kita ada tulisannya lagi Pak di keyakinan berikutnya, mentaati tata tertib sekolah. Nah, kalau jaket kan sudah pakaian yang tidak sesuai tata tertib, jadi seperti itu. Setelah menjadi kalimat positif, dikonfirmasi ke setiap kelas bisa beda-beda Pak itu. Jadi seperti itu. Jadi yang melaksanakan guru. Ya, berarti guru mapelnya banyak, setiap guru membuat keyakinan sendiri. Betul Pak. Karena bahkan ketika kita bikin event kayak gini, setiap akan ada kegiatan kita bikin keyakinan. Nah, nanti kalau bertentangan guru satu dengan yang lain keyakinannya. Seperti membolehkan anak tidak pakai kaos kaki. Nanti Pak Topeng, oh boleh, nggak apa-apa. Itu berlaku di kelas ketika pembelajaran beliau berlangsung. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu. Keyakinan kelas seperti itu. Tetapi kan harapannya ketika kita Bapak Ibu guru merumuskan keyakinan kelas, jangan bertentangan dengan aturan sekolah. Ketika anak kemudian menuliskan sesuatu yang bertentangan dengan aturan sekolah, kita wajib mengingatkan. Begitu. Jadi memang keyakinan kelas itu akan menjadi hak prerogatif guru bersama murid di event kita belajar. Kan misalnya sekarang ada kegiatan kita sosialisasi seperti ini. Di awal tadi kita bikin keyakinan kelas dulu bisa. Jadi misalnya ya dilarang makan besar selama pelajaran, atau gini, dilarang minum selama sesi berlangsung. Nah, pas sesi ini tidak boleh minum karena kita sudah menyepakati keyakinan itu, tapi mungkin waktu narasumbernya beda, harinya berbeda, eventnya berbeda, itu boleh. Begitu Pak. Jadi keyakinan kelas itu berlaku dipegang ketika event kita. Makanya bisa berbeda. Mungkin misalnya di kelas saya itu ada keyakinan begini. Ketika lagi mengerjakan menggambar ya terutama atau menghitung RAB saya, itu boleh sambil mendengarkan musik. Boleh. Terus ada musik disepakati sekelas sama dan tidak boleh mengganggu kelas sebelah. Itu boleh, tapi kan keyakinan kelas di kelas saya itu tidak mungkin diterapkan di Pak Yono. Betul kan Pak Yono? Seperti itu Pak Yu. Jadi kalau di kelasnya Bu Santi mungkin lewat di lab sama-sama ada musik pelan, itu sudah biasa di kelas kami. Jadi keyakinan kelas itu di lingkup kita aja. Yang pasti kan tidak boleh menyalahi tata tertib di sekolah. Pak Yu kayaknya masih mikir, monggo. Iya, kayaknya gini Bu. Misalnya keyakinan kelas itu dibuat oleh
guru mapel dengan kelasnya itu kan berlangsung secara ibaratnya permanen lah selama pelajaran itu berlangsung. Nah, teorinya kalau sesuatu itu dilakukan berulang-ulang, takutnya itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, nanti manakala pindah kelas dengan guru mapel lain, kebiasaan itu terbawa. Nah, takutnya seperti itu. Misalnya tadi kebiasaan boleh mendengarkan musik pelan pakai HP misalnya, itu kan berlangsung lama di mapel penjenengan. Nah, nanti pas saya, karena itu sudah menjadi kebiasaan anak-anak, lupa dia terus mendengarkan saya ngajar, dia pakai musik juga gitu. Takutnya terbawa seperti itu, karena kalau kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang kan lalu terinternalisasi ke anak menjadi menjadi karakternya gitu. Kalau sudah ya itu maksudnya itu sudah diperhitungkan belum? Sudah Pak, karena begini kan, misalnya kayak pelajaran saya seminggu kan hanya 1 kali, dan misalnya kayak masalah mendengarkan musik seminggu 1 kali, dan jam pelajaran kami itu kan besar sekali pertemuan, 7 jam, 6 jam minimal. Saya rasa anak bukan saya rasa, selama ini juga tidak pernah kejadian anak saya misalnya di pelajaran lain yang hanya 2 jam mereka mendengarkan musik, kan nggak mungkin. Apalagi misalnya begini, kalau kami kan 6 jam pelajaran atau 7 jam pelajaran kan tidak mungkin kita ngomong terus. Pasti ada saat mereka mengerjakan tugas di mana kami juga ada di kelas dan mendampingi mereka. Dan itu pun anak-anak itu sudah mapan begini, ketika ada temannya yang bertanya dan kami Bapak Ibu guru harus berdiri nyalain LCD mau menjelaskan, musik itu udah menjadi pelan. Itu kalau di saya itu nanti rumusan keyakinan kelas itu saya sematkan di deskripsi grup WA kelas pelajaran saya. Jadi untuk mengingatkan kembali gampang begitu. Jadi seperti itu. Gimana Pak Yu? Masih belum puas? Nanti dilanjutkan. Jadi seperti itu ya tentang keyakinan kelas. Ya memang misalnya itu keyakinan kelas ada di wali kelas yang membuat, tapi melibatkan semua guru yang mengajar sama siswa, saya rasa akan lebih bagus lagi. Jadi rumusan itu akan menjadi punyanya kelas di semua pelajaran. Jadi nanti kemudian akan disortir gitu. Tapi karena karakteristik pelajaran kita berbeda-beda, sepertinya ya kadang ada perlakuan khusus seperti itu. Gitu ya Pak Yu. Ini prosedurnya tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjut nanti. Ini ada video perlu ditampilkan ya? Gak perlu ya? Ya, videonya nanti dicari aja. Ini restitusi tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ini tadi sudah saya sampaikan ketika menyambung pertanyaan Pak Woro. Jadi ternyata materinya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ternyata materinya sudah habis. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup mungkin masih ada tambahan atau masukan. Tapi jangan Pak Yuwono ya, yang lain. Terima kasih. Dengan demikian kami semua mengetahui tentang disiplin, penerapan disiplin yang akan diterapkan kepada anak didik. Apabila ini nanti bisa diterapkan menjadi budaya kepada anak, alangkah mulianya para guru, karena bisa mengantarkan anak hidup sukses di dunia dan di akhirat. Ya, gitu nanti. Tapi perlu diingat bahwa untuk budaya yang positif itu mesti ada yang negatif. Justru saya memandang negatif itu mudah nular ke yang positif.
Yang negatif itu muncul dari malah sing pendidiknya daripada munculnya itu dari guru dan keluarga besar kita. Sehingga kita karepe arep mendidik anak-anak supaya apa nih apa yang dimegah melakukan gitu. Ini yang menjadi keprihatinan kita, seperti contoh aja dalam kebersihan tadi. Itu kita harus satu warga sekolah untuk menciptakan budaya kebersihan dan seterusnya. Semua warga, baik karyawan, guru dan murid, dari hal kecil kita mulai, berhasil kita tambah yang kedua, ketiga. Jadi kita awali dari hal-hal yang kecil aja dulu, semudah dilakukan. Jadi ini memang intinya pendidikan bangsa Indonesia adalah memang mau mengubah karakter yang baik. Kalau itu menjadi sebuah karakter yang baik, semuanya akan mudah masuk ke dalam pribadi seseorang. Terima kasih Pak Kardomo, dan seperti yang di awal saya sampaikan tadi, memang ini adalah kolaborasi semua warga sekolah. Memang fokus kita ke murid, tetapi sebenarnya itu juga pengingat untuk diri kita sendiri agar budaya positif itu bisa terbentuk. Karena dari yang saya sampaikan di pertanyaan pertama, sebenarnya sekolah kita itu sudah, budaya positifnya itu sudah jalan, jadi hanya perlu penguatan dan hal-hal kecil yang perlu dibenahi, begitu. Terima kasih Pak Kardomo, terima kasih Pak Woro yang alhamdulillah Bapak bisa menungguin saya sampai selesai, dan teman-teman semua yang betah mendengarkan saya bicara kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat untuk saya dan juga untuk kita semua, juga untuk SMK Negeri 2 Klaten. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani yang telah memaparkan materi yang kaitannya dengan penerapan budaya positif. Hal ini merupakan materi yang sangat menarik Bu Ani. Plus untuk Bu Ani. Memang suatu permasalahan yang dihadapi oleh guru itu banyak sekali, bahwa di sini kita dituntut untuk sabar, kemudian tidak boleh menghukum, dan juga harus bisa punya kecerdasan dalam memilih tindakan. Di situ kita selaku guru sebagai panutan yang sekiranya untuk SMK Negeri 2 nanti bisa terlaksana yang baik-baik saja, gitu. Saya kira itu sudah. Yang berikutnya ada lain-lain. Mungkin ada tambahan, buatan nih. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam mengikuti acara ini, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf segala khilaf dan mungkin kesalahan. Untuk itu acara ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira saya tutup dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu membuat keyakinan kelas, murid-murid sangat antusias menyampaikan keinginan-keinginan mereka untuk dijadikan kesepakatan bersama. Walaupun kadang-kadang keinginan tersebut belum berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Pada waktu praktek menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid yang menyalahi aturan, masih sedikit kesulitan merumuskan pertanyaan atau kalimat arahan yang menggambarkan tahapan segitiga restitusi.
Terwujudnya keyakinan kelas yang disusun dengan cara demokratis, karena semua anggota kelas terlibat dan menyepakati rumusan keyakinan kelas. Selama ini saya sering memberikan penghargaan berupa hadiah-hadiah kecil kepada murid ketika mereka melakukan sesuatu yang lebih istimewa dibanding teman-temannya. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menjadi tahu bahwa hal tersebut adalah cara yang kurang tepat untuk membuat murid patuh dan konsisten melakukan hal-hal baik. Setelah mempraktikkan segitiga restitusi, saya menjadi tahu tentang cara membantu murid menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa harus mendapat paksaan dari guru. Membantu mereka menemukan cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pelajaran hari ini kita bikin keyakinan kelas kita dulu. Nanti kita sepakati bersama dan itu nanti akan menjadi sesuatu yang harus kita ingat-ingat agar kelas kita selalu. Nah, pastinya semua di antara kalian itu kan memiliki keinginan masing-masing ya, agar kelasnya seperti ini, agar kelasnya bersih. Nah, untuk itu nanti semua yang ada di kelas ini memiliki hak yang sama. Nanti boleh menuliskan satu kalimat apa yang diinginkan bagi kelas kita. Nanti semuanya nulis di sini satu-satu, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja kalau bisa minta tolong temannya dikasih satu. Nanti kemudian menulis satu lembar. Melepas jaket saat pembelajaran dimulai, bagus. Datang terlambat, maksimal 15 menit. Jika minum harus izin dulu. Sudah ya? Nah sekarang dari ini tadi kan ada kata-kata harus. Kalau harus itu kan berarti kamu seperti dipaksa. Nah, guru kepengen kesepakatan atau keyakinan kelas bukan karena dipaksa, tapi karena kamu sama-sama sadar harus melaksanakannya agar kelas kita. Berarti ini kan siswa harus aktif
menjaga kebersihan dan ketenangan kelas. Kamu merasa dipaksa nggak dengan kalimat itu? Jadi yang nomor 2 kita gunakan. Kita lingkari ya. Tapi dalam berpakaian kita sudah punya. Mentaati tata tertib, sepakat? Saling menghormati dan menghargai, sepakat ya. Ada lagi yang pengen ditambahkan? Sudah? Cukup, kita sepakat? Berarti saya ulang lagi ya, di kelas kita ini yang membantu menulis, tolong ditulis ya. Yang pertama, siswa aktif ketika pelajaran. Kedua, menjaga kebersihan dan ketenangan kelas. Ketiga, disiplin waktu. Keempat, boleh minum di kelas seizin guru. Kelima, rapi dalam berpakaian. Keenam, taati tata tertib. Kesembilan, saling menghormati dan menghargai serta saling menolong. Berarti kita punya 7 kesepakatan. Nanti tolong ditulis rapi. Nanti kita jadikan deskripsi kelas kita ada semuanya. Bisa diterima? Terima kasih. Jadi ke depan itu nanti yang akan menjadi kesepakatan kita dan kita jaga semuanya mentaati. Terima kasih. Hari ini kita pembelajaran kelas sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas 12 DPIPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Prayogi dari kelas 12 DPIPB. Saya Eklesi Harmoni dari kelas 12 DPIPB. Sangat senang. Seru. Asik. Penting sekali. Penting. Sangat penting. Dapat melatih kedisiplinan. Karena dapat melatih tanggung jawab. Membuat kami lebih nyaman di kelas. Aksi nyata membuat keyakinan kelas dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 di kelas 12 DPIPB. Murid-murid terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Diseminasi pemaparan pemahaman tentang budaya positif dilaksanakan hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di ruang meeting SMK Negeri 2 Klaten dengan dihadiri oleh kepala sekolah dan 18 orang guru. Setelah melaksanakan aksi nyata modul 1.4 ini, saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih konsisten dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah saya. Lebih konsisten dan terus-menerus menerapkan konsep budaya positif di SMK Negeri 2 Klaten. Melakukan evaluasi secara berkala. Lebih intensif menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan semua warga sekolah dalam implementasi budaya positif di sekolah. Selalu belajar tentang budaya positif dari berbagai sumber, agar penerapannya di SMK Negeri 2 Klaten semakin baik. Demikian tadi rangkaian aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya lakukan di SMK Negeri 2 Klaten. Saya Anik Rahmawati Wayuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.